selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI, Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung. Baik pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ASI pada pagi hari ini. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami sapa pula para pengunjung dan juga pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru yang saat ini sedang menjalani pengobatan maupun berkunjung. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Baik pemirsa, Anda pasti pernah melihat ya bayi dengan kepalanya yang membesar secara tidak normal, dan kondisi itu menimbulkan masalah besar nantinya, yang mana kepala bisa membesar itu disebabkan oleh penyakit hidrosefalus namanya, akibat penumpukan cairan di otak. Nah, bayi yang mengidap penyakit ini perlu mendapatkan penanganan yang benar agar tidak menimbulkan masalah besar pada otaknya dan juga bahkan kematian yang sangat kita takutkan. Kasus hidrosefalus pada bayi ini ternyata cukup sering untuk ditemui. Namun sayangnya, informasi yang kurang memadai membuat sebagian orang tua masih salah kaprah dengan kondisi ini. Tentunya masih banyak orang yang bertanya-tanya apakah hidrosefalus bawaan dari lahir dan apa sih penyebab hidrosefalus, apakah bisa disembuhkan atau tidak. Nah, pemirsa, di sini kita sudah hadir narasumber yang nantinya akan sharing bersama kita dan akan membahas terkait dengan tema kita hari ini, yaitu mengenal perbedaan hidrosefalus kongenital dan juga infeksi. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Dirga Rahmat, spesialis bedah saraf. Assalamualaikum Dr. Dirga. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dokter ya. Baik dokter, hari ini kita akan membahas tentang hidrosefalus ya. Untuk nanti mungkin pembahasan kita ke spesifik hidrosefalus kongenital dan infeksi. Tapi bisa kan nanti dijelaskan dulu dok kepada pemirsa, karena memang pemirsa kita ini ada sebagian besar banyak yang menonton ya dokter ya. Nah, untuk pengertian dari hidrosefalus ini sebenarnya apa sih dok? Silakan dok. Ya. Oke, jadi kalau untuk definisi dari hidrosefalus itu sebenarnya adalah ini ya, penumpukan yang berlebihan cairan di dalam otak. Jadi kalau di otak itu kan ada ruangan yang berisi cairan otak. Nah, itu pada kondisi hidrosefalus itu dia terjadi penumpukan cairan yang berlebihan pada sistem ventrikel atau ruangan yang ada di dalam otak itu tadi. Nah, di mana penyebab berlebihan dari sistem ventrikel ini tadi sebenarnya bisa dibedakan. Jadi ada dari sistem produksinya, sistem distribusinya, dan juga sistem penyerapannya. Nah, di mana kalau misalnya ada gangguan dari baik itu sistem produksi maupun distribusi dan juga dari penyerapannya, itu dapat mengakibatkan adanya gangguan volume dari cairan otak itu tadi atau terjadi penumpukan cairan otak. Makanya bisa terjadi hidrosefalus seperti itu. Dokter. Berarti tiga intinya tadi ya dokter ya. Berarti dari volumenya, dari penyebaran penyebaran cairannya, dan juga penyerapan cairannya. Jadi dari produksinya, kemudian distribusinya, dan juga penyerapannya. Baik dokter. Nah, untuk hidrosefalus ini adakah yang memang dia benar-benar bawaan lahir dok? Kalau misalkan ada, apakah memang ini disebut dengan hidrosefalus kongenital seperti itu dok? Iya. Jadi kalau untuk yang definisi dari hidrosefalus yang kongenital, jadi seperti yang tadi mungkin ditanyakan apakah bisa pas bayi yang baru lahir itu dia langsung mengalami hidrosefalus? Jawabannya bisa. Ya. Jadi ada beberapa kasus. Jadi kalau untuk yang definisi hidrosefalus itu, kalau pada bayi baru lahir, di mana selama pada waktu dia masih berada dalam janin atau kandungan ibunya, nah ibunya itu dia mengalami yang namanya infeksi. Jadi pada waktu sedang hamil, kemudian dia mengalami infeksi, bisa akibat TORCH ya. Jadi misalnya ada yang suka memelihara unggas atau yang kucing dan sebagainya. Nah, itu bisa potensi untuk mengalami terjadinya infeksi pada bayinya pada waktu di janin. Nah, adanya infeksi tadi itu dia bisa mengakibatkan terjadinya infeksi juga pada otaknya ataupun selaput pembungkus otak. Nah, sehingga dia bisa mengakibatkan terjadinya suatu hidrosefalus. Di samping itu juga bisa terjadi akibat adanya kelainan genetik atau kromosom, ya, di mana terjadi namanya istilahnya gangguan pembentukan yang terutama terkait dengan komponen-komponen otak, kemudian juga tadi terkait dengan saluran yang ada untuk distribusi dari cairan otak itu tadi, atau biasanya yang bisa dikenal dengan stenosis aqueduct, itu yang paling sering mengakibatkan adanya suatu hidrosefalus pada bayi yang baru
lahir. Dan juga bisa juga akibat penyebab-penyebab yang lain, misalnya akibat adanya suatu tumor. Jadi tumor pada pembentukan sel saraf atau biasanya disebut sebagai germ cell tumor ya. Itu bisa macam-macam jenisnya, dan juga suatu kondisi kelainan bawaan yang lain yang mempengaruhi tidak cuma di bagian otak tetapi juga di bagian vertebra atau spina bifida, istilahnya disebut sebagai spina bifida. Itu ada berbagai macam gangguan kelainan yang juga bisa mengakibatkan terjadinya hidrosefalus. Baik dokter, berarti kalau misalkan dari pernyataan ini bisa kita tarik ini ya dok ya, bisa ya memang karena infeksi dari ibu hamilnya, kemudian pada saat ini juga ternyata ada genetiknya. Kalau genetik berarti memang kelainan kromosom ya dokter ya, bahkan itu bisa mempengaruhi pembentukan otaknya itu juga dokter ya. Baik, nah untuk gejala secara umum hidrosefalus ini apa saja dok? Oke. Jadi kalau untuk gejala hidrosefalus itu kan sebenarnya hidrosefalus itu bisa terjadi pada siapa saja ya. Jadi pada waktu tadi selama di dalam kandungan ataupun juga setelah bayi itu lahir, dan juga bisa terjadi pada orang dewasa ataupun orang tua juga. Nah, kalau untuk gejalanya itu sendiri tentunya pada bayi yang baru lahir itu kan ubun-ubun atau tulang kepalanya itu dia masih terbuka ya. Ubun-ubunnya dia masih belum menutup sehingga rongga kepala itu dia masih bisa membesar. Nah, kalau misalnya dia terjadi hidrosefalus pada anak-anak yang ubun-ubunnya dia belum menutup, itu karena dia tekanannya dari dalam itu dia tinggi, maka dia untuk pertumbuhan tulang kepalanya itu dia juga akan mengikuti akan dipengaruhi juga oleh tekanan yang berasal dari dalam. Nah, yang harusnya kalau misalnya pada anak-anak dia semakin membesar, tetapi dia juga diikuti oleh penutupan tadi sambungan antar tulang kepala. Nah, pada kondisi di mana dia terjadi hidrosefalus pada anak-anak yang dia masih belum menutup, dia terjadi pembesaran sehingga dia ubun-ubunnya dia tidak akan menutup. Jadi dia semakin lama tulang kepalanya dia akan semakin membesar. Nah, makanya gejala utama yang bisa kita lihat pada anak-anak atau bayi lahir ya, yang baru lahir yang dia mengalami hidrosefalus, itu adalah terjadinya pembesaran kepala. Itu yang paling sering kita lihat apabila pada bayi yang baru lahir dia mengalami hidrosefalus. Tanda atau gejala yang utama adalah adanya pembesaran kepala. Ya pemirsa, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dirga dengan penyebab-penyebabnya, dan yang paling khasnya itu adalah pembesaran kepala ya dokter ya, diakibat karena produksi cairannya dan hal yang lainnya yang faktor resikonya. Nah kalau misalkan tanda dan gejala yang lainnya ada nggak dok? Atau mungkin yang mempengaruhi tubuh atau mungkin fungsi kognitif atau yang lainnya seperti itu? Jadi kalau pada anak yang tadi baru lahir ya, di mana tadi terjadi pelebaran atau pembesaran lingkar kepala, gejala yang lain bisa kita amati. Biasanya pasien selain yang ubun-ubunnya dia tegang, jadi kita bisa meraba pada ubun-ubunnya. Itu dia biasanya kalau anak yang normal, ubun-ubunnya itu dia kesannya datar dan dia tidak tegang. Tapi kalau pada pasien dengan hidrosefalus, ada peningkatan tekanan intrakranial yang ada di dalam kepalanya, itu kita bisa meraba ubun-ubunnya dia terasa cembung dan tegang. Itu yang bisa kita evaluasi, apakah anak itu dia masih mengalami atau menderita hidrosefalus. Di samping itu juga kalau misalnya hidrosefalus ini berlangsung dalam waktu yang lama, tidak segera ditangani, pasti akan mengakibatkan gangguan tumbuh kembang anak. Jadi yang misalnya anak pada usia 3 bulan mungkin dia sudah bisa buat menengadah atau dia sudah bisa buat mengoceh sedikit ya, itu mungkin dia akan mengalami kemunduran ya, atau mengalami gangguan tumbuh kembang. Dan kalau misalnya dia anak yang sudah usia 6 bulan, harusnya dia sudah bisa tengkurap atau bolak-balik, atau bisa dibantu dengan duduk. Nah itu dia juga tentunya akan mengalami gangguan juga. Jadi yang tumbuh kembangnya yang seharusnya dia bisa optimal pada bulan-bulan perkembangannya, itu dia akan mengalami hambatan. Di samping juga biasanya anak juga kurang aktif ya. Kemudian juga keluhan yang lain itu juga anak bisa mengalami kejang akibat peningkatan tekanannya di dalam kepala. Kemudian anak juga bisa mengalami
penurunan kesadaran itu juga bisa, tergantung dari derajat atau beratnya dari hidrosefalus. Jadi makanya kalau pada anak-anak dengan kecurigaan ada suatu hidrosefalus, yaitu jangan ditunda untuk penanganannya, sehingga harus segera ditangani agar gejala atau keluhannya tadi tidak bertambah berat. Karena semakin bertambah berat, itu nanti setelah dilakukan tindakan atau penanganan, itu outcome-nya pun juga akan berbeda dibandingkan pada waktu sejak awal ditangani. Seperti itu. Baik dokter, ini memang jadi titik perhatian sih dok ya. Ya. Karena memang kan kadang-kadang, oh iya dok, ini yang bikin penasaran. Untuk progresivitas atau kecepatan penambahan cairan itu apakah kita bisa mengukur dok? Kalau untuk seorang dokter dok, atau memang mungkin ada standar bakunya atau seperti apa dok untuk penambahan cairan volume Ya. itu? Jadi sebenarnya kalau untuk penambahan cairan kita tidak bisa memastikan ya, itu dia setiap harinya bertambahnya seberapa banyak. Jadi tergantung tadi dari penyebabnya apa dulu. Kalau misalnya penyebabnya itu adalah infeksi, jadi kalau pada kasus infeksi itu dia bisa mengakibatkan hidrosefalus, terutama akibat adanya inflamasi atau gangguan pada penyerapannya. Jadi kalau penyerapannya itu kan dia di daerah di otak, pembungkus otak ya, itu yang namanya ada granulationis passioni. Jadi kalau misalnya di situ dia ada inflamasi, dia akan mengganggu proses penyerapannya itu tadi. Kemudian kalau penyebabnya itu adalah tumor yang dia menekan distribusi dari cairan otak tadi, itu dia akan mengakibatkan gangguan distribusinya. Nah tentunya LCS atau cairan otak tadi yang diproduksi dia tidak bisa didistribusikan dengan baik, sedangkan produksinya dia akan tetap terus diproduksi. Nah kalau untuk derajatnya itu sebenarnya ada pembagian ya, derajat dari hidrosefalus itu ada yang ringan atau mild, kemudian ada moderate atau sedang, kemudian ada severe dan ekstrim. Nah itu yang kita bisa menilai dari pemeriksaan penunjang dari CT scan. Nah nanti kita evaluasi dari ketebalan dari cerebral mantle atau parenkim otaknya. Nah semakin berat atau semakin parah untuk derajat hidrosefalus, itu ketebalan dari cerebral mantle-nya itu dia akan semakin menipis, dan itu tentunya akan berkaitan juga dengan fungsi dari otak tersebut atau gangguan yang terjadi pada anaknya. Mungkin itu. Baik dokter. Ya. Nah kalau misalkan dari segala macam dari derajatnya ya dokter ya, bahkan dari derajatnya pun diklasifikasikan dari ringan, sedang, berat sampai ke yang paling berat. Nah untuk itu berarti memang sulit sekali ya dokter ya untuk kita mengklasifikasikan seberapa cepat sih cairannya gitu, karena tiap anak atau mungkin tiap yang mengalaminya juga berbeda-beda ya dokter ya. Nah sekarang untuk faktor resiko yang paling sering yang menyebabkan terjadi hidrosefalusnya apa nih dok? Oke, jadi kalau pada anak-anak tadi kan penyebabnya bisa macam-macam ya, bisa akibat infeksi. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan infeksi, berarti kita membahas terkait dengan lingkungan. Jadi kalau misalnya dengan infeksi, penyebab infeksi bisa akibat viral, bisa akibat dengan bakterial ya, atau bakteri. Sedangkan kalau untuk yang bakteri itu sendiri, misalnya ada orang tua yang dia atau lingkungannya itu ada yang menderita suatu, paling sering yaitu batuk lama atau TB, itu dia bisa menularkan juga ke anaknya. Jadi bisa terjadi namanya meningitis TB. Nah kalau dia pada anak tersebut dia menderita meningitis TB, itu potensi untuk terjadi hidrosefalus pun juga relatif besar. Kemudian penyebab yang lain misalnya apa? Ada sinusitis yang lama atau kronis ya. Kemudian juga gangguan pada telinga atau terjadi otitis media yang kronis, itu pun juga bisa merupakan faktor risiko terjadinya infeksi pada meningen tadi, sehingga bisa terjadi hidrosefalus. Kemudian penyebab yang lain, kalau misalnya dia ada kasus tumor ya, bawaan atau kongenital, nah itu yang kita tidak bisa memprediksi karena pertumbuhan dari tumornya itu sendiri pun juga beda-beda. Dan juga yang lain yang sering kali dilakukan oleh orang tua, kadang-kadang kalau pada bayi, mungkin saking gemasnya pada bayi, suka digendong, diguncang-guncang. Nah itu juga bisa berbahaya juga pada bayi ya, karena bisa mengakibatkan baby shock syndrome. Itu bisa mengakibatkan perdarahan pada otak. Nah kalau dia terjadi perdarahan pada otak, dia bisa terjadi perdarahan pada
ventrikelnya tadi atau yang kita sebut sebagai IVH ya, itu dia bisa mengakibatkan penyumbatan pada distribusinya atau penyerapannya sehingga bisa mengakibatkan hidrosefalus. Jadi itu yang beberapa faktor risiko, bisa akibat infeksi, kemudian memang akibat adanya suatu tumor atau keganasan, kemudian akibat suatu trauma. Kalau yang paling sering ya digoncang-goncang atau mungkin jatuh atau kepalanya terbentur kemudian terjadi perdarahan pada otak tadi, itu bisa. Baik dokter, dan dengan segala macam faktor risiko itu paling sering terjadinya yang menyebabkan kematian paling cepat itu yang mana dok? Ataukah yang perdarahan atau yang akibat trauma karena perdarahan atau yang karena infeksi nih dok? Antara dua itu dok? Ya, sebenarnya kalau untuk gejalanya itu kan memang beda-beda ya tiap anak, tergantung penyebabnya apa. Nah, kalau yang penyebab yang paling sering pada anak-anak, pada yang kongenital, terutama itu adalah namanya stenosis aqueduct. Jadi ada penyempitan atau kekakuan dari saluran LCS tadi atau cairan otak tadi, itu yang mengalami penyempitan. Nah, itu bisa sifatnya parsial atau ini ya, rata-rata biasanya parsial, tapi sampai yang total itu memang jarang. Jadi pertambahannya itu dia tidak terlalu cepat untuk peningkatan tekanan intrakranialnya. Nah, kalau yang akibat adanya suatu perdarahan, ini yang bisa fatal ya, karena perdarahannya tidak tidak tentu hanya terjadi pada ruang ventrikel tadi atau ruangan yang berisi cairan otak, tetapi juga bisa terjadi pada daerah yang lain. Nah, itu yang kalau misalnya perdarahannya berat atau banyak, itu terjadi peningkatan TIK yang terlalu cepat. Nah, itu yang bisa mengakibatkan kegawatan. Kemudian kalau untuk yang infeksi, tergantung dari derajat infeksinya juga. Jadi kalau semakin berat infeksinya, pastinya akan mempengaruhi dari fungsi otak itu tadi. Meskipun dengan hidrosefalusnya sudah kita tangani, mungkin masih ada progresivitas dari infeksinya tadi. Karena kalau misalnya dia terjadi infeksi pada otak, selama infeksinya tadi belum tertangani, ya pasti akan masih ada gejala atau mungkin kondisinya juga masih bisa memberat. Jadi tergantung dari derajat atau berat ringannya dari infeksinya tadi, seperti itu. Dokter. Nah, sekarang kalau kita flashback dikit, tadi kan dokter juga ada menjelaskan tentang pemeriksaan pemeriksaan fisik ya dokter ya, dilihat dari ubun-ubunnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya orang tua untuk mewaspadainya dok, dan kapan orang tua itu waktu yang tepat lah untuk memeriksakan ke dokter ini dok? Ya, jadi kalau misalnya pada anak yang bayi yang baru lahir, itu kan biasanya diperiksa lingkar kepala ya. Betul dokter. Nah, dari lingkar kepala itu tadi kita bisa menentukan apakah lingkar kepalanya itu normal atau tidak, apakah terlalu kecil atau mungkin terlalu besar, tergantung dari lingkar kepala. Nah, ketika kita memeriksakan ke dokter atau mungkin di puskesmas terdekat, itu pasti juga akan dilakukan pemeriksaan lingkar kepala. Nah, kita bisa mencurigai adanya suatu hidrosefalus apabila tadi terjadi peningkatan lingkar kepala yang terlalu berlebihan. Jadi yang mungkin bisa jadi dia terjadi proses hidrosefalusnya itu mungkin bukan sejak lahir ya, tapi usia 2 bulan atau usia 3 bulan. Jadi awalnya memang lingkar kepalanya itu normal, tetapi pada perkembangannya usia 3 bulan atau 4 bulan waktu diperiksa itu dia terjadi penambahan lingkar kepala yang terlalu berlebihan. Kalau misalnya dilihat dari garis kurvanya itu kan ada ya, kurva dari lingkar kepala itu ada batas atas sama batas bawah. Nah, kalau dia sudah melewati dari batas atasnya, itu kita bisa curiga suatu pembesaran dari lingkar kepala akibat hidrosefalus atau tekanan yang berada dalam otak itu tadi, itu dia mengalami peningkatan. Di samping tadi kita bisa cek ubun-ubunnya, apakah dia mengalami tegang atau dia cembung, sama aktivitas dari bayi itu tadi. Kalau misalnya bayinya kok kesannya tidak aktif atau bisa terjadi keluhan berupa kejang, nah itu juga merupakan salah satu gejala dari hidrosefalus. Mungkin seperti itu. Baik dokter. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang pengertian, kemudian faktor risiko dan penyebab dan lainnya. Nah, ini lanjut ke penanganan hidrosefalus. Untuk penanganannya itu apa saja dok? Kalau berdasarkan derajat tuh? Ya,
Jadi kalau untuk penanganan sebenarnya ada ini ya, beberapa tindakan yang bisa kita lakukan. Jadi kita bagi menjadi yang kausatif sama simptomatis ya. Dimana tadi kalau misalnya penyebabnya, kalau untuk hidrosefalus kan penyebabnya macam-macam. Iya. Jadi kalau untuk hidrosefalusnya sendiri bisa kita lakukan penanganannya berupa pemasangan selang. Jadi dilakukan pemasangan selang kepala ya, menuju ke ruang atau ventricle tadi, sehingga cairan yang berlebihan itu bisa dikeluarkan. Nah, itu tergantung apakah sifatnya itu, cairannya itu steril atau tidak. Kalau misalnya penyebabnya akibat infeksi, ya tentunya kita lakukan pemasangan selang yang kemudian kita hubungkan dengan drain yang berada di luar, itu bisa. Tapi kalau yang penyebabnya adalah virus atau mungkin cairan otaknya kita lihat itu dia steril, kita bisa melakukan namanya pemasangan VP-shunt. Jadi dilakukan pemasangan selang, kemudian dihubungkan ke daerah rongga yang ada di perut, sehingga cairan otak yang berlebihan itu dia bisa dialihkan ke rongga yang di perut supaya bisa diserap. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dilakukan tindakan namanya endoscopic third ventriculostomy atau ETV, di mana kalau misalnya dia ada sumbatan pada jalur distribusinya tadi, yang ada stenosis tadi, itu dia bisa dilonggarkan atau dilebarkan, sehingga salurannya dia mengalami penyempitan, itu dia bisa dilonggarkan, sehingga cairan otak dia bisa harapannya bisa lancar lagi untuk distribusinya. Ya, itu untuk penanganan dari hidrosefalusnya. Sedangkan kalau untuk penyebabnya, kalau dia akibat adanya suatu tumor yang mendesak dari jalan dari aliran cairan otak itu tadi, maka ya tumornya harus dilakukan pengangkatan atau diangkat ya. Kalau misalnya penyebabnya adalah infeksi, kita juga harus melakukan pengobatan terhadap infeksinya. Jadi seperti itu. Iya, baik dokter. Berarti memang sebegitu detail ya dokter ya, karena sesuai dengan et causanya juga ya dokter ya. Baik, nah sekarang tadi penanganan pencegahannya gimana nih dok? Kalau misalkan untuk ibu-ibu atau mungkin pada anak-anak agar mereka mewaspadainya, silakan. Ya. Jadi kalau untuk pencegahan yang bisa dicegah mungkin untuk hidrosefalus yang akibat infeksi atau akibat yang trauma ya, atau akibat tadi yang misalnya digoncang-goncang. Tapi kalau untuk yang penyebabnya akibat sejak dalam kandungan, itu dia sudah jadi infeksi atau akibat faktor genetik, nah itu memang tidak bisa dicegah. Kalau misalnya untuk infeksi, kalau memang ada orang tuanya atau lingkungan di keluarganya itu yang dia sedang batuk atau dia sedang ada batuk lama atau TB tadi ya, itu bisa segera ditangani dan jangan didekatkan dulu. Jadi perlu dipisahkan dulu ya. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya pada orang tua tadi kadang-kadang ada yang suka gendong kemudian goncang-goncang, nah itu jangan, istilahnya dicegah ya, jangan dibiasakan karena bisa berbahaya juga untuk bayinya. Kemudian kalau misalnya bayinya dia sudah bisa merangkak atau sudah bisa berguling-guling ya, itu diusahakan di waktu tidur itu ditempatkan di tempat yang aman, dalam artian jangan terlalu tinggi kasurnya, atau mungkin di sekitarnya itu dikasih pembatas sehingga anaknya itu dia tidak, kalau misalnya sedang tidak dalam pengawasan, itu bisa dicegah ya, supaya tidak terjadi benturan pada kepala. Mungkin seperti itu sih untuk ininya. Nah, ini untuk yang terakhir nih dok, apa saja pesan-pesan yang bisa disampaikan terkait tema kita hari ini dok? Silakan. Ya. Oke, jadi kalau pada kasus hidrosefalus itu sebenarnya merupakan kejadian yang sering terjadi ya pada anak-anak, tidak hanya pada anak-anak, pada bayi, tapi juga sebenarnya pada dewasa juga. Nah, sedangkan untuk gejalanya pada bayi, terutama pada bayi yang baru lahir, di mana ini belum kepalanya belum menutup ubun-ubunnya, itu memang gejalanya biasanya tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu berat dibandingkan dengan anak-anak yang kepalanya dia sudah menutup ya, sehingga kalau misalnya memang ada gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan, ada lingkar kepalanya membesar, kemudian ada kejang dan juga ada kurang aktif, itu bisa segera
diperiksakan supaya bisa didiagnosis lebih awal ya. Karena kalau misalnya bisa didiagnosis lebih awal dan dilakukan tata laksana yang lebih awal, itu harapannya tumbuh kembangnya bisa tidak begitu terganggu dibandingkan dengan kalau dia sudah lama ya. Karena kalau dia sudah lama, apalagi sudah memberat atau sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, itu pasti outcome-nya tentu akan berbeda ya. Jadi semakin dini diperiksakan, semakin dini untuk ditangani, itu akan semakin baik outcome-nya, atau tumbuh kembang dari anak itu pun juga akan bisa kita istilahnya dijaga atau dipertahankan secara optimal. Seperti itu. Ya dokter, memang ini menjadi perhatian bagi para orang tua di sana ya, Bapak Ibu, yang manasanya hidrosefalus ini memang cukup sering terjadi pada anak-anak. Nah, ini memang tadi sudah dokter Dirga jelaskan penyebabnya bisa karena infeksi, kemudian bisa memang bawaan genetik, bisa juga karena trauma, bahkan memang karena ada tumor dengan penyebab yang lainnya. Kita di sini harapannya untuk bisa mencegah ya. Jadi kalau misalkan infeksi ya ibu-ibu ya harus bisa lebih preventif dulu ya. Jadi pemeriksaan awal kehamilannya benar-benar yang harus dijaga ya, benar-benar proses kehamilan itu benar-benar harus sehat seperti itu, sehingga kita bisa meminimalkan risiko terjadinya infeksi pada kehamilan. Nah, kalau misalkan pada trauma tadi, nah hati-hati juga tadi untuk Bapak Ibu orang tua di luar sana ya, jangan menggendong anaknya atau sering bermain yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan pergerakan kepala itu berlebihan. Tadi bisa menyebabkan trauma dan menyebabkan perdarahan loh kata dokter Dirga. Nah, jadi harus hati-hati. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saksikan terus program ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSC Sultan Agung Semarang dan juga tentunya di saluran Hospital TV Sultan Agung. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar episode ASI selanjutnya dan juga minggu depannya ya. Saya Dr. Gita mewakili kru yang bertugas hari ini, mohon undur diri apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.